ketemu lagi dengan kami, Wayan berdua. Jadi saat ini saya sedang berada di pusat titik kreativitas Kota Denpasar ya. Sekarang saya ada di depan gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Nah, ini lokasi gedungnya sangat strategis di perempatan besar di Denpasar, di Jalan Gatot Subroto ya. Di sebelah sana itu adalah Taman Kota. Terus di sebelah sana ada lapangan Lumintang. Terus di belakang sana ada gedung Graha Sewaka Dharma. Nah, ini adalah gedung Dharma Negara Alaya. Hari ini saya mau eksplor jalan-jalan. Ada apa saja sih di gedung sini yang katanya adalah pusat kreativitas dan ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Nah, hari ini kebetulan sedang ada pameran ogoh-ogoh ya. Tapi sebenarnya ini adalah pameran ogoh-ogoh mini, sketsa, dan tapel. Karya yang dipamerkan ini adalah hasil karya dari peserta lomba, sekaligus juga ada beberapa karya dari penyelenggara acara. Mereka adalah teruna-teruni dari Banjar dan Siap, dan ada yang lainnya juga nanti di sana. Kita lebih detailnya lagi nanti kita akan explore ada apa aja di dalam. Sebelum masuk kita harus cuci tangan dulu ya. Jadi kita cuci tangan dulu ya sebelum masuk ke dalam. Di sini prokesnya ketat sekali. Jadi daripada nanti ditegur sama Bapak security, kita cuci tangan dulu. Masuk yuk. Baru masuk sudah ada yang menyambut kita. (36,2). Jadi sehat. Kita mau langsung masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke ruang pamerannya ya. Jadi pameran ini berjudul Pameran Saka 1943. Memang tahun ini adalah tahun baru Saka ya. Nanti setelah Hari Raya Nyepi kita akan berganti ke tahun baru Saka 1943. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, sudah 2 kali perayaan Nyepi itu tidak ada yang namanya pawai ogoh-ogoh ya, tahun lalu dan tahun ini. Nah, baru tahun ini ada yang namanya lomba ogoh-ogoh mini, lomba tapel, dan lomba sketsa ogoh-ogoh yang hari ini ya diselenggarakan di gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Jadi sebenarnya apa sih ogoh-ogoh? Jadi ogoh-ogoh itu adalah salah satu seni dari masyarakat Bali. Biasanya ogoh-ogoh itu dipawaikan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi atau pada saat Hari Pengerupuan. Nah, pada saat Hari Raya Pengerupuan biasanya sih kelompok-kelompok pemuda atau kalau di Bali disebut dengan Seka Teruni. Nah, mereka biasanya berkreasi menyalurkan kreativitas mereka dalam membuat ogoh-ogoh atau karya seni dalam bentuk raksasa gitu. Biasanya diwujudkan dalam wujud makhluk-makhluk yang bersumber dari cerita kesusastraan mitologi Hindu. Nah, ya hal-hal yang berkaitan dengan mitologi Hindu itu ya berkaitan dengan dewa-dewa, raksasa, makhluk astral dan sebagainya. Nah, wujudnya dapat dilihat di pameran ini ya. Misalnya di contoh sketsa pameran ini.
Nah, ini ceritanya adalah Side Paramosuda. Ada sih di sini ceritanya, tapi kalau saya bacakan terlalu panjang ya. Jadi setiap karya yang dipamerkan di sini atau dalam setiap karya ogoh-ogoh yang dibuat oleh pemuda-pemuda di hari pengerupuan itu pasti ada jalan cerita di dalamnya. Jadi pasti ada tema tertentu. Terus di tema tertentu itu mereka menggambarkan kisahnya dalam wujud ogoh-ogoh. Nah, karena nggak mungkin membuat ogoh-ogoh yang bentuknya besar gitu, raksasa ya, lombanya diadakan dalam wujud sketsa, terus atau tapel-tapel seperti ini, juga dalam wujud ogoh-ogoh mini. Jadi kalau ogoh-ogoh mini itu sebenarnya sudah lama ada, tapi biasanya pada saat pengerupuan ogoh-ogoh mini itu yang buat anak-anak kecil dan yang ngarah anak-anak kecil gitu. Kalau orang dewasa biasanya ya ogoh-ogoh yang sebenarnya yang diarah. Oke, di sini ada, nah ini salah satu penggalan dari kisah pewayangan ya kalau di Jawa. Ini diambil dari penggalan kisah Ramayana pada saat waktu itu Rama, Laksmana dan Sinta sedang dalam perjalanan ke hutan gitu ya. Karena menjalani, kalau dibilang hukuman bukan hukuman ya. Waktu itu mereka diasingkan atau dalam pengasingan gitu di hutan. Terus dalam salah satu fase pengasingan tersebut Sinta diculik oleh Rahwana. Nah, digambarkan dalam sketsa ini. Yang lainnya sama. Nah, ini ada yang kayaknya relate sekali dengan kehidupan saya. Ini judulnya adalah Buta Kiul. Kiul itu adalah malas kalau dalam bahasa Bali. Jadi itu adalah salah satu bentuk sifat buruk dari manusia. Ya, ada bodoh, terus ada tamas, terus ada juga kiul. Yang digambarkan di sini adalah buta kiul atau malas. Ya, yang suka rebahan, sama kayak saya. Suka rebahan tapi bangga, enggak ya. Sebenarnya malu sih punya sifat rebahan itu. Tapi mau gimana lagi ya? Apalagi rebahan sambil scrolling itu kan sekarang sedang mewabah sekali nih saat ini. Seperti itu ceritanya. Nah, kalau tapel-tapel seperti ini biasanya dibuat untuk apa sih gitu kan. Jadi ini kan bentuk kreativitas ya, kita sambil keliling juga. Jadi selain bentuk dua dimensi sketsa seperti ini, nah di sini lebih banyak lagi pameran tapel-tapelnya. Ntar. Di sini lebih banyak lagi karya-karya tapelnya. Nah, ini ya bentuk kreativitas aja sih dari masyarakat di Bali. Biasanya ya dipamerkan untuk hiasan. Ada tapel yang mengandung nilai spiritual juga ya. Tapi itu untuk keperluan khusus sih biasanya. Tapi kalau yang tapel-tapel seperti ini memang dibuat untuk dipamerkan atau sebagai apresiasi atas kreativitas gitu. Nah, tapel-tapel ini pun ada jalan ceritanya. Nah, ini salah satunya. Surpanaka. Jadi siapa sih Surpanaka itu? Surpanaka itu adalah adik dari Rahwana. Nah, dia sempat dilukai oleh Laksmana karena ingin mencakar wajah Dewi Sinta. Ya. Ini adalah patung Surpanaka yang diperlihatkan di sini, hidungnya terluka yang membuat dia merasa dendam. Nah, karena dia dendam dan marah, dia akhirnya mengadu pada kakaknya Rahwana. Dan akhirnya itulah terjadi kisah-kisah berikutnya. Sampai pada akhirnya Sinta diculik oleh Rahwana. Banyak sih, lumayan banyak yang dipamerkan. Nah, ini tadi
Nah, selain tapel-tapel yang dilombakan di pameran ini, ada juga tapel dari ogoh-ogoh yang pernah dibuat oleh Seka Truna-Truni Banjar Tensiat ya. Itu salah satu, kalau di Denpasar itu salah satu Seka Truna-Truni yang selalu ditunggu-tunggu penampilan ogoh-ogohnya di Denpasar. Nah, seperti ini salah satunya. Sayangnya untuk tapel yang besar ini nggak ada kolom keterangannya sih. Yang ada keterangannya hanya untuk yang lomba-lomba saja. Nah, ini dia ogoh-ogoh mininya. Nah, pada acara pengerupukan biasanya ogoh-ogoh ini kan bentuknya besar banget ya, raksasa gitu. Mungkin nanti bisa di-insert ya gambar pawai ogoh-ogoh seperti apa, biar teman-teman ada bayangan. Nah, kalau yang sekarang ini bentuknya dibuat kecil untuk bisa dipamerkan. Biasanya sih anak-anak kecil yang memainkan ogoh-ogoh seperti ini, diarak keliling gitu ya, di kelompok anak-anak kecil gitu. Tapi ya ogoh-ogoh yang anak kecil biasanya nggak dibuat seserius ini ya. Ini dibentuk dengan sangat detail dan ada makna khususnya seperti diceritakan dalam penjelasannya, karena memang dalam konteks ini untuk dilombakan. Jadi di sini kalau saya bacakan, ini ceritanya tentang Pasuwipra. Terlalu banyak, jadi butuh waktu untuk membacanya. Ini Sangkala Mertyu, Raja Parakala. Sang Hyang Kala Rudra, Sang Hyang Kala Ludra. Nah, tahu nggak? Ini kan pameran, tahu sendiri ya, kayak gimana sih pameran karya seni gitu. Biasanya kan nggak banyak pengunjungnya, tapi beda dengan pameran ogoh-ogoh di sini tuh. Karena tadi sejak kami datang sampai sekarang itu pengunjung terus berdatangan. Baik itu anak-anak muda, orang tua, dan mereka juga ngajak anak-anak kecil. Kenapa sampai seramai itu? Karena pawai ogoh-ogoh itu sudah merupakan tradisi kalau di Bali, bahkan menjadi salah satu momen atau peristiwa yang dijual gitu, kayak pariwisata gitu. Itu adalah salah satu momen yang menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Bali, menikmati pawai ogoh-ogoh dan menikmati suasana nyepi di Bali. Pasti setiap tahun dirayakan dengan besar-besaran, kecuali tahun lalu dan tahun ini saja. Semoga tahun depan sudah ada lagi pawai ogoh-ogohnya. Jadi karena dibuat dengan sangat detail, dengan menggunakan hiasan-hiasan yang bagus gitu kan, biaya pembuatan ogoh-ogoh itu bisa sampai puluhan juta. Bahkan kalau di total dengan pawainya bisa sampai ratusan juta ya. Dan proses pembuatannya biasanya lama. Nyepi itu biasanya datang di bulan Maret. Dan pemuda-pemuda itu biasanya mereka sudah mulai membuat konsep tentang ogoh-ogoh yang akan mereka buat jauh sebelum itu. Mulai dari konsep, terus merancang kerangkanya itu sampai akhirnya jadi dan siap dipawaikan saat hari raya pengerupukan. Ini juga tapel atau bagian kepala dari ogoh-ogoh. Besar banget ya kalau dibandingkan dengan saya, kelihatan besar banget kan? Nah, saya mau cerita juga salah satu hal yang menarik ya, seiring dengan perkembangan teknologi kayak gitu kan. Nah, ogoh-ogoh itu juga semakin tinggi tingkat kesulitannya dibuat. Makanya kenapa selalu ditunggu-tunggu pawainya, karena mereka bisa sambil menikmati
bentuk-bentuk yang apa ya, kalau kita bayangkan kok bisa ya seperti itu gitu. Coba bayangkan sebesar ini terus dibangun bisa dengan ketinggian sampai belasan meter, terus diarak keliling, digotong keliling gitu. Nah, di sini kerangkanya seperti apa ini kalau dalam wujud beneran. Ini kalau dalam wujud ogoh-ogoh mini mungkin kita nggak begitu ini ya, takjub gitu. Tapi kalau udah wujudnya besar kok bisa gitu. Jadi mereka harus memikirkan bagaimana agar ogoh-ogoh ini tetap stabil berdiri seperti ini dan diarak keliling. Terus selain itu juga ada yang menggunakan teknologi hidrolik sehingga ogoh-ogohnya bisa berputar, atau teknologi lain saya nggak tahu. Ada juga yang saya baca, ada ogoh-ogoh yang bisa digerakkan dengan menggunakan Bluetooth, atau ogoh-ogoh dengan menggunakan mesin khusus gitu kan, sehingga ogoh-ogohnya bisa menyala, bisa digerakkan bagian tertentunya seperti itu. Jadi sudah nggak hanya sekedar patung aja. Nah, ini ada lagi ogoh-ogoh yang menarik ya. Jadi bayangkan konstruksi dari ogoh-ogoh ini ketika diwujudkan dalam wujud yang sesungguhnya. Nah, meskipun bentuknya kecil, lihat detail pada ogoh-ogoh ini. Jadi seniman yang membuat ogoh-ogoh ini mereka sangat memikirkan sekali, mulai dari detail pakaiannya disesuaikan dengan cerita dari penggalan cerita yang ada dalam tema ogoh-ogoh ini. Terus juga hiasan-hiasan yang digunakan itu juga menggunakan ukiran-ukiran yang sangat detail. Terus dari struktur anatomi tubuh dari makhluk ini pun itu juga detail sekali ya. Sampai kita bisa melihat garis-garis kulit dan urat dari patung ini. Ya, bisa terbayangkan ya, jika ini diwujudkan dalam ogoh-ogoh yang sesungguhnya, berapa biaya dan waktu yang harus dikeluarkan. Dan biasanya memang mereka nggak tanggung-tanggung sih untuk mengeluarkan dana besar dalam mewujudkan karya ogoh-ogoh mereka. Nah, ini juga ya, badai emas. Teman-teman bisa lihat di sini detail dari tapel ini, mulai dari urat-urat mata, kornea matanya, terus lipatan-lipatan kerut di wajahnya. Nah, oke, di sini yang menarik juga. Jadi ini adalah dokumentasi dari Banjar Tensiat ya. Jadi kalau kita ngomong tentang ogoh-ogoh konstruksinya, biasanya ada yang menjadi tokoh di sana atau biasa disebut sebagai arsitek dari ogoh-ogoh. Ini salah satu arsitek ogoh-ogoh terkenal dari Banjar Tensiat yang setiap tahun karyanya pasti ditunggu oleh masyarakat, khususnya yang berada di Denpasar. Nah, seperti ini ya pawai ogoh-ogoh yang diselenggarakan. Ini 2 tahun yang lalu ya. Di sini, nah ogoh-ogohnya bisa dibayangkan nih tingginya seberapa. Di sini adalah pemuda-pemuda yang mengarak ogoh-ogoh tersebut. Ini dokumentasi tahun lalu. Kalau teman-teman searching di YouTube banyak kok pawai ogoh-ogoh dari yang ada di YouTube videonya, nanti bisa kalian search. Kami belum pernah belum pernah bikin untuk video yang khusus mengulas tentang pawai ogoh-ogoh. Karena kebetulan kami bikin YouTube-nya ketemunya sama pandemi ya, jadi nggak sempat bikin liputan pawai ogoh-ogoh, tapi nggak apa-apa. Kalau saya rasa
pameran ini merupakan sesuatu yang terobosan ya. Saya bilang itu terobosan karena saya sendiri baru pertama kali melihat pameran seperti ini, karena sebelum-sebelumnya ya lihatnya langsung pawai gitu kan. Nah, karena situasinya tidak mungkin dilakukan pawai, ya mereka membuatnya dalam bentuk pameran seperti ini. Justru bagus sih, karena apa? Dokumentasinya jadi lebih lama gitu. Karena biasanya tahu nggak, yang membuat kadang merasa sayang gitu terhadap ogoh-ogoh yang sudah dibuat dengan susah payah, dengan biaya besar dan bagus banget untuk bisa dinikmati, tapi pada akhirnya dibakar. Ya, ogoh-ogoh itu akan dibakar setelah pawai, karena itu merupakan simbolis dari peleburan hal-hal buruk. Makanya ogoh-ogoh itu kan diwujudkan dalam bentuk-bentuk raksasa kayak gitu ya. Nah, setelah selesai pawai akan dilebur atau dibakar sebagai simbol peleburan dari hal-hal buruk gitu. Itu ceritanya. Oke, jadi hal ini bisa mengobati rasa kangen kita menikmati pawai ogoh-ogoh yang biasanya selalu rutin kita dapat lihat tiap tahun ya. Tapi sudah 2 tahun ini nggak bisa nonton ogoh-ogoh. Ya, nggak apa-apa sih. Semoga kedepannya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa melihat pawai ogoh-ogoh tahun depan. Oke? Tonton juga video kami yang lain ya.